Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa afdhalil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahyi ila yaumiddin wa ba'du. Ahlan wa sahlan ya tullabul ilm. Hayyakumullah para tullabul ilm kelas 11 11 MA. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita dalam pelajaran fikih berdasarkan atau dengan panduan kitab Manhajus Salikin. Pada video yang lalu kita telah sampaikan ya bab jual beli kitabul buyu' yang dimana kita berbicara tentang hukum dasar dari babul buyu', apa hukum dasar jual beli. Kemudian syarat-syarat jual beli, ya, di mana syarat-syarat jual beli itu di sini disebutkan sekitar 5 syarat, yang dimana 4 diantaranya atau 3 diantaranya telah kita sebutkan, yaitu yang pertama redha, yang kedua adalah bersih dari unsur goror, spekulasi atau ketidaktahuan akan barang serta harga yang akan diberikan atau dilakukan dalam jual beli tersebut. Dan yang ketiga adalah bahwa hendaklah yaitu syarat yang ketiga, hendaklah yang menjual itu adalah pemilik barang yang dijual atau paling tidak ada orang yang mendapatkan izin untuk menjual barang tersebut. Baik. Adapun pada kesempatan kali ini maka kita lanjutkan kepada syarat yang keempat. Pada syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah asy-syaratul rabi' wa min syurutil bai' alla yakun fihi riba. Ya, bahwa jual beli ini jangan ada unsur ribanya. Karena riba dalam Islam dilarang. Ya, riba dalam Islam dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan sistem riba atau jual beli yang dalam bentuk riba. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى." Yang artinya bahwa menjual, ya, kalau dulu orang menjual barang itu dengan barang, ya, seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, ya, gandum dengan gandum, syair dengan syair, ya, gandum dengan gandum, tamar bit tamar, ya, korma dijual dengan korma, korma barangnya korma dengan harganya juga korma, ya. Mil bil milh, ya, apa garam dengan garam, ya. Kata Rasulullah SAW, mithlan bimithlin, ini harus sama jumlahnya, sama banyaknya, tidak boleh ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Selama barang itu, ya, emas dan emas, perak dan perak dan seterusnya, maka barangnya harus sama. Kemudian Rasul mengatakan faidza ikhtalafat hadhil asnad, bila berlainan, ya, emas dijual dengan barang yang lain seperti al-bur atau al-fiddah, ya, maka kata Rasul fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah semau, boleh kalian jual bagaimanapun dengan catatan idza kana yadan biyadin, dengan catatan bahwa kalian itu langsung serah terima. Ya. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis ini para tulab yang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut oleh para ulama sebagai barang-barang yang riba, barang-barang ribawi. Yang dimana barang-barang ini apabila dijual sesama dia, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus terkumpul 2 syarat. Apa itu? Syarat yang pertama, jumlah harus sama, ya, antara barang yang di jual dengan barang yang menjadi harganya.
ya, antara emas yang jadi barangnya dengan emas yang akan menjadi harganya, atau antara gandum yang dijual dengan gandum yang jadi harganya, harus sama jumlahnya, ya. Dan catatan yang kedua adalah bahwa ini langsung serah terima, ya. Iya dan biyadin, ya. Ini barang, ini harga. Ini catatan besar dalam hadis ini. Bila barang-barang ini jual dengan satu jenisnya, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, maka dua syarat itu harus ada. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, namun apabila berlainan, ya, berlainan, ya, misal emas dijual dengan perak, maka boleh tidak sama jumlahnya, asalkan in kana yadan biyadin. Yang penting apa? Taqabud. Yang penting apa? Serah terima langsung. Ya. Baik, tolak talib para tulab yang rahmatullah SWT. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan di sini. Poin besar yang pertama, dalam hadis ini disebutkan 6 barang, ya, yaitu emas, kemudian perak, kemudian bur, gandum, ya, syair, ya, jenis-jenis gandum juga ya, kemudian korma, kemudian milh, ya, uh, milh, milh itu apa? Garam, ya, garam. Ya. Nah, ini, ya, 6 barang ini yang disebut dengan barang-barang ribawi, ya. Sebabnya tadi yaitu karena dia harus dijual sesamanya dengan jumlah yang sama, ya, dengan nilai yang sama dan harus langsung. Ini dibagi dua, ya. Pertama, berdasarkan illah, ya. Pertama, emas dan perak itu disebut satu illahnya, satu sebab kenapa dia dilarang, ya. Kemudian bur, syair, tamar, dan milh ini satu golongan. Jadi dibagi dua. 6 barang ini dibagi dua. Emas dan perak itu dikatakan satu illah, ya, satu sebabnya dilarang, sebab dia dilarang. Ya. Kemudian bur, syair, tamar, dan milh ini satu sebabnya. Nah, di sini disebutkan fala yuba'u makilan bimakil min jinsihi. Nah, ini telah dirajihkan oleh muallif di sini, ya, karena di sini ada khilaf para ulama bahwa di sini ada dua illah, yaitu apa? Makil dengan wazn. Ya, jadi makil atau kail itu bur, syair, tamar, dan milh. Ini illahnya adalah kail, yaitu barang ini digunakan makil, yaitu ada takahnya. Ya, jadi kemudian disebut ada wazn juga. Wazn itu timbang, berapa beratnya, segram, 2 gram, ya. Itu namanya wazn. Ya, oh, barang ini timbang cara jual belinya. Ada jenis barang yang dikail. Kail itu adalah misalnya ada satu tempat, ya, dikatakan segini, harganya segini, ya. Nah, tempat ini tidak ditimbang, yang penting segini sudah. Seperti orang misalnya jual beras 1 kobo, dia bilang kalau zaman dulu itu di Lombok ini. Nah, itu disebut kail, ya. Dia tidak ditimbang tapi kobonya yang dilihat. Nah, jadi wazan itu emas dan perak. Itu kenapa emas dan perak dilarang? Karena dia itu sifatnya wazan. Kemudian sisanya, ya, bur, syair, tamar, dan milh itu kenapa dilarang? Karena satu sebabnya, karena barang-barang ini dikail, ya, dimakil. Oleh karena itu, aturan-aturan berikutnya perlu untuk antum perhatikan. Kata beliau, fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi. Tidak boleh menjual barang yang dikail dengan barang yang dikail satu jenis. Satunya satu jenis ini adalah bur dengan bur, itu satu jenis. Syair dengan syair itu satu jenis. Illa bisyartain, kecuali dengan 2 syarat. Apa 2 syarat tadi? Yaitu harus sama jumlahnya, kemudian harus langsung serah terima. Kemudian demikian wala mauzunun bijinsihi, tidak boleh juga menjual barang yang ditimbang, ya, kecuali dengan jenisnya, dengan satu jenis, misalnya emas dengan emas, nah, itu satu jenis, ya. Maka kalau emas dengan emas maka tidak boleh dijual kecuali dengan 2 syarat tadi, yaitu apa? Eh, sama jumlahnya, ya, sama beratnya, dan langsung serah terima.
Poin berikutnya, wa in bi'a makilun bimakil. Apabila barang yang dikail tadi dijual dengan barang yang sama-sama dikail tetapi min gairi jinsi, beda jenisnya. Sekarang kan barang yang dikail-kail itu apa? Bur, syair, tamar, milh. Ini barang yang dikail. Kalau seandainya kita jual sekarang barang bur dengan syair, nah, ini kan barang yang sama-sama dimakil, hanya saja beda jenis. Ya, ada bur, ada syair, atau ada bur, ada tamar. Ya. Apa kata beliau? Jaza, boleh, asalkan apa? Bisyartit taqabud. Boleh dia itu beda jumlahnya asalkan langsung serah terima. Demikian pula dengan barang yang di mauzun yang ditimbang. Ya, seperti emas. Ya, kan emas dan perak ini barang mauzun ini, dua-dua ini. Tetapi beda jenis, ini emas, ini perak. Cuman dua-duanya mauzun. Sekarang seandainya emas dijual dengan perak, maka boleh dia itu beda jumlahnya. Dengan catatan harus serah terima. Baik, poin berikutnya. In bi'a makilun bimauzun. Kalau seandainya dijual barang yang dikail dengan barang yang ditimbang, yaitu contohnya misalnya emas dijual dengan korma tamar misalnya, au aksuhu, atau sebaliknya misalnya korma dengan emas misalnya, jaza, boleh itu, walau kanal qabdu ba'da tafarruq, boleh dia tanpa syarat, boleh dia itu jumlahnya beda, boleh pula dia itu tidak langsung terima, atau salah satunya dibayar belakangan. Itu maksudnya tidak serah terima. Oke, baik. Berikutnya, wal jahlu bitamatsul kal ilmi bitafamul. Ya, bahwa kejahilan, ketidaktahuan tentang tamathul, tentang kesamaan nilai atau jumlah timbangan barang, ya, itu sama artinya kita mengetahui bahwa dia itu tidak sama, salah satunya lebih banyak. Artinya apa? Kan tadi ada barang-barang yang syaratnya dua, bahwa dia harus sama jumlahnya dan langsung serah terima. Nah, sekarang kalau barang-barang yang wajib harus sama jumlahnya, seperti emas dan emas harus sama beratnya, seperti korma dengan korma harus sama beratnya, kalau mau ditukar jual belikan, kemudian ada unsur ketidaktahuan apakah dua-duanya sama atau tidak, maka ketidaktahuan kita bahwa dua barang yang akan diperjualbelikan ini, tidak tahu kita apakah dia jumlah sama atau tidak, maka itu artinya seolah-olah kita tahu bahwa salah satunya lebih banyak dari yang lain. Kemudian poin berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il muzabanah. Ya. Naha an bai'il muzabanah wa huwa syira' tamr bit tamr fi ru'usin nakhli. Ya, Rasul melarang jual beli yang namanya muzabana. Apa itu muzabana? Menjual korma dengan korma, tetapi dua-duanya masih di pohonnya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk dalam kategori riba. Warakhasa fi bai'il araya. Dan Rasulullah SAW membolehkan jual beli al-araya. Apa itu jual beli araya? Mirip dengan muzabanah tadi, ya. Tapi bedanya bahwa uh, korma ini dijual dengan lawan rutob. Ya, rutob itu korma yang lebih muda. Ya. Sementara korma ini sudah dipetik, sudah ada di atas bumi, di tanah gitu. Tidak masih ada di atas pohonnya. Nah, ini boleh, ya. Bikharsiha, dengan cara memperkirakannya oleh orang yang pandai dalam bidang ini. Fima duna khamsati ausuk, dengan catatan jumlahnya itu di bawah 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 600 kilo sekian, yang mendekati 700 kilo. Di bawah ini boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Idil muhtaji ila rutab, bagi orang-orang yang membutuhkan rutab. Karena ada orang-orang yang memiliki korma, ya, dia yang beli rutab, ya, tapi dia ingin makan rutab. Maka caranya dia membeli rutab dengan korma. Mereka nggak punya uang zaman dulu, ya. Maka dia punya korma, maka dia beli rutab itu dengan korma. Ya. Nah, itu diperbolehkan dengan catatan apa? Rutab ini masih di pohonnya, korma sudah dipetik. Nah, kemudian bagian yang biasa memperkirakan jumlahnya, dia yang menentukan. Oh, ini beratnya sekian, kira-kira sekian. Baru terjadi jual beli.
Kalau rutop dengan korma sama-sama sudah di bawah, maka tidak boleh dijual belikan. Nih, saya beli rutopmu misalnya dengan korma saya. Ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah, untuk kali ini barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga hal ini bisa antum pahami. Bila ada yang kurang jelas, maka kita akan jelaskan nanti. Bisa antum kirimkan pertanyaan kepada wali kelas atau kepada anda pribadi eh, melalui ustadz-ustadz yang antum bisa atau ketahui nomornya. Barakallahu fiikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.